Halo Brody, kali ini gue bakal review sebuah carrier yang menjadi idaman atau favorit lah ya. Idaman juga masuk sih. Kali ini gue bakal review carrier Osprey Atmos atau Osprey series Atmos 50 AG. Untuk sekedar informasi, untuk ukuran series Atmos 50 ini, kalau kita bandingkan dengan series lokal itu setara dengan 70, mungkin 70 liter dari carrier lokal ya. Dan di sini ada tag-tagnya, tag Osprey. Ini merupakan kartu-kartu garansinya. Dan setahu saya atau dari informasi yang saya cari, Osprey ini memiliki garansi seumur hidup. Bukan berarti kalian bisa sepuasnya mengajukan garansi. Maksud dari seumur hidup itu, jadi kalian sekali doang, ibaratnya kalian bisa mengajukan garansi sekali doang. Itu pun mungkin garansinya berlaku hanya untuk cacat-cacat atau kerusakan atau ibaratnya kesalahan pembuatan ya. Kalau untuk pemakaian menurut saya tidak bisa diajukan ke Osprey ya, atau garansinya hanya untuk dari mungkin misalnya sletingnya rusak, sletingnya tidak bisa dibuka, atau ya mungkin yang di luar, yang di dalam teknis dari pembuatan carrier ini. Oke, kita langsung saja bedah fitur-fitur yang ada di Osprey Atmos ini. Oke, di sini ada Osprey Atmos 50 AG. AG ini berarti dia memiliki back system anti gravity. Yang kita tahu Osprey memiliki tiga back system ya, setahu saya. Atau mungkin nanti bisa dikoreksi. Osprey memiliki 3 back system. Yang pertama ada AG ini anti gravity, yang kedua ada airspeed, dan yang ketiga ada airscape. Kita masuk ke fitur yang di bawah ini. Bisa kalian dengarkan, slidingnya sangat-sangat kuat ya, atau kualitasnya sangat-sangat dunia lah bisa dibilang. Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika kalian melakukan pembukaan resleting ini, karena kuat banget. Kita buka, di sini adalah tempat untuk menaruh sleeping bag. Adanya di sini. Ini untuk tempat menaruh sleeping bag, dia terpisah. Wah, gokil sih kalau menurut saya. Oke, setelah dari bawah kita ke fitur ini. Di fitur ini kita mendapatkan sebuah tempat untuk menaruh, mungkin naruh kayak jas hujan atau flysheet, bisa ditaruh sini, yang cukup longgar ya. Mungkin kalau flysheet bisa muat 2 yang ukuran 3x4, mungkin ya bisa muat sih, lumayan lebar. Dan kalau untuk jaket ya bisa juga sih untuk jaket. Oke. Yang paling kenapa saya memilih carrier ini, carrier Osprey ini
keluaran tahun 2017. Bisa dibilang series jadul. Tapi yang saya suka dari series Osprey yang ini, dia dari logonya. Logonya itu sangat-sangat ibaratnya jarang dipakai orang ya. Atau bisa dibilang untuk sekarang sangat-sangat langka dari logo-logo Osprey seperti ini. Kebanyakan dia kalau yang terbaru itu kayak nggak ada buletan ini, yang buletan hitamnya nggak ada. Jadi langsung tulisan Osprey dan lambang burungnya. Oke. Dan di bagian top lip di sini ada dua bagian. Dan top lipnya ada dua bagian. Yang atas lumayan lega, jadi ini kalian bisa mungkin taruh kayak headlamp atau apa ya, P3K juga masuk sih karena lumayan lebar. Dan yang kedua, di bagian kedua, nah ini nih bagian-bagian yang fitur yang menarik dari Osprey, dia sangat lebar. Jadi di sini kalian bisa mungkin naruh snack atau jas hujan juga bisa sih. Kayak jaket juga bisa yang ultralight. Sangat-sangat lebar. Oke. Wah. Juara sih Osprey guys. Dan selanjutnya kita bahas bagian deck system nih. Di sini dia menggunakan deck system anti gravity. Untuk kenapa bisa dibilang anti gravity? Karena ketika kita pakai carrier ini, kita serasa kayak dipeluk. Ibaratnya carrier meluk badan kita. Jadi biasanya kan carrier kayak mendorong ke belakang. Kalau ini kayak nyamannya gitu, kayak meluk banget. Oke, kita bahas di bagian bawahnya. Di sini ada pocket yang cukup lebar. Jadi ketika melakukan pendakian, kalian bisa naruh barang-barang di sini, kayak handphone misalnya. Jadi kita contoh ya, ini handphone ukuran yang segini aja muat. Jadi tuh, jadi Osprey itu kayak nggak mempersulit kita ya, lebih menyederhanakan fitur-fitur ini. Luar biasa emang Osprey. Oke, untuk di bagian ini ya, pengaitnya juga bisa kita dengar sangat-sangat kuat ya. Jadi bisa dibilang nih tidak gampang rusak. Dan di bagian bawahnya pun, jadi ketika ditarik dia akan balik lagi. Jadi kayak mencengkeram gitu, untuk disetting untuk mencengkeram pinggang kita. Jadi ya ini yang menyebabkan kayak gimana sih, kayak badan kita serasa dipeluk. Beda dengan carrier lain ya, yang saya rasakan. Di Osprey ini fiturnya memanjakan banget ya, memanjakan diri kita. Kita ke bagian atas, kita dan back system ini menggunakan mesh atau jaring. Jadi ketika kalian melakukan pendakian, bagian belakang tubuh kita tuh tidak kayak gerah atau ya gerah gitu lah. Soalnya ya pasti kalian sering merasakan kayak ketika melakukan pendakian kayak gerah gitu bagian belakang kita. Dan gerah itu disebabkan oleh carrier kita yang basah. Jadi ketika carrier basah,
otomatis badan badan kita pun ikut basah. Dan di Osprey ini dijamin dia tidak, mungkin ketika kalian melakukan pendakian akan nyaman banget. Jadi tidak akan merasakan gerah atau apa. Ini luar biasa sih dari Osprey. Dan di sini pun ada logo H2O. Di sini untuk sebagai tempat untuk akses untuk water bladder atau akses selang untuk water bladder. Di sini ada tali ya, tali buat pengait trekking pole. Jadi ketika melakukan pendakian, kalian tinggal kaitkan trekking pole kalian di sini. Jadi tidak ribet-ribet kayak dimasukin ke samping, enggak. Osprey itu kayak memudahkan kita, menyederhanakan fitur-fiturnya. Dan yang uniknya lagi di bagian samping sini, jadi rata-rata carrier biasanya naruh airnya itu di atas. Dan di Osprey ini dia memiliki fitur lubang yang ada 2 lubang. Jadi kalian bisa memasukkan botol di sini. Jadi ketika kalian mendaki, kalian nggak ribet-ribet kayak ambil botol dari sini. Jadi kalian tinggal narik dari sini saja. Mempersingkat waktu ya, mempermudah kita. Oke. Bisa kalian lihat carrier ini sangat-sangat keker. Dari frame-frame-nya sangat-sangat keker ya. Dan uniknya lagi di sini ada kayak besi-besi kecil gitu. Jadi akan terasa nyaman ketika kalian bawa beban berat atau apapun lah. Ini akan nyaman banget karena didukung oleh frame-frame seperti ini. Ini memiliki torso M. Torso M atau ukurannya 46 sampai 53 cm. Mungkin torso M ini cocok untuk yang untuk torso kalian jangan berpatokan dengan tinggi badan lah. Kalau tips dari saya untuk kalian yang mungkin pengen mengetahui torso kalian cukup kayak gimana sih, kayak tolak pinggang. Kemudian di bagian sininya atau kalian punya alat ukur, jadi dari tulang pinggang kalian sampai sini nih, sampai atas sini. Nah kemudian kalian ukur dengan penggaris atau apalah, kemudian berapa senti. Dan biasanya setahu saya kalau torso S itu ukurannya mungkin dari 30-an sampai 48 untuk torso S ya. Untuk torso M 46 sampai 53. Jadi ya itu mungkin fitur-fitur dari Osprey ya. Untuk harga sendiri, carrier ini saya dapat di harga 3 jutaan. Mungkin di market lain beda ya. Karena ya mungkin beda-beda aja gitu. Ada yang 3,5 atau bahkan ada yang sampai 4 untuk series Atmos ini. Mungkin kalau di distributor rata-rata ya 3 juta, 3,2an. Mungkin itu saja review dari saya. Dan ya mungkin carrier ini sangat-sangat saya rekomendasikan untuk kalian.
karena Carrier ini bisa kalian pakai jangka panjang, mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan Carrier ini akan tetap bisa apa ya, masih kokoh lah. Mungkin karena waktu, mungkin karena dimakan waktu ya, mungkin yang berkurangnya ya kayak sablonan, mungkin lambat laun bakal terkikis ya, atau luntur, bisa dibilang luntur gitu aja. Mungkin sekian dari review saya tentang Carrier Osprey Atmos 50 EG. Sekian dan terima kasih.